Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan kajian kita Nasha'ihud Diniyah Institut Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian yang kita bahas ini diiringi oleh Allah SWT sehingga dapat membentuk karakter dalam kehidupan kita. Nasihat-nasihat keagamaan ini bisa mengisi relung hati kita sehingga pesan keimanannya dapat menjadi pedoman kehidupan praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita di mana-mana berada pasti menemui berbagai keadaan yang berbeda-beda, hal yang berbeda-beda, makom juga berbeda-beda, bisa naik, bisa turun. Nah, karena itu harus di-maintain, dipelihara dengan baik. Kita awali dengan berdoa. Fatihah hal terbatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' arwahil awliya wa syuhada was-shalihin khususan ila ruh sultan ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani summa Fatihah ila Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ba'dawi summa ila Habib Zainal Abidin Idris wa jami' asatidina wa abaina madina summa ila summa ila ruhi sulhan summa ila ruhi Ibrahim summa ila ruhi Fatah summa ila ruhi Tabib Ahmad Tabib An-Nawmi Syambi Rahmah wal Maghfirah Sekanu bil Jannah wa yunawwiru dharaihahu wa yad'u alaina bi barakatihim wa anwari ma'lumi ma'surin wa hadama karmatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita biasakan setiap mulai ngaji, setiap mulai belajar apapun, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ditambahi dikit dengan berterima kasih kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Kayaknya remeh ya berterima kasih itu, tapi ini adalah kunci dari keberhasilan. Salah satunya adalah berterima kasih. Yaitu ketika Allah menyampaikan belum dianggap sebagai orang yang bersyukur apabila belum berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, manusia yang paling mulia yang patut kita terima kasih adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, terus seluruh guru kita sampai kepada Rasulullah, termasuk orang tua kita, itu juga orang yang harus terima kasih. Karena itu kita sampaikan doa untuk beliau. Soal ada yang mengatakan bahwa Fatihah tidak bisa dikirim seperti paket begitu dan seterusnya. Oke lah, itu paham yang mungkin berbeda, silakan diambil. Tapi menurut saya sih seandainya Fatihah itu tidak bisa digunakan sebagai pahala yang dapat dikirim, misalnya ada yang punya paham gitu, sebenarnya masih ada pada peluangnya, yaitu Fatihah itu 5 quri alahu, Al-Fatihah 5 quri alahu. Jadi kalau zaman dahulu Rasulullah pernah ketemu sahabat dan sahabat punya inisiatif menggunakan Al-Fatihah untuk mengobati orang yang sakit, Rasulullah sempat tanya kepada sahabat tadi, kamu dapat ide dari mana kok nyuwuk orang pakai Fatihah itu? Jadi Rasulullah nggak pernah ngajari caranya nyuwuk itu bagaimana, tapi beliau para sahabat ini punya kreativitas. Lu enggak, Rasulullah kan pernah menyampaikan Al-Fatihah 5 quri alahu. Jadi Fatihah itu untuk apapun keinginan kita, bisa kita Fatihai gitu. Nah, padahal ketika kita tadi berdoa, kita kan baca sempat seperti ini. Anallahu yu'li darajatin fil jannah. Ya Allah, mudah-mudahan beliau semua dinaikkan derajatnya di surga. Wa yu'du alaina, dan mudah-mudahan dikopikan kepada kami. Apa aja kopikan itu? Banyak itu. Bi barokatihim, barokah mereka. Artinya Allah Ta'ala pernah memberi barokah kepada orang-orang tersebut yang mulia itu, maka mohon barokah itu dikopikan kepada saya. Oh, itu kan dahsyat itu. Wa anwarihim, dan nur, energi yang telah Allah berikan kepada mereka, semoga nur itu dikembalikan kepada kita. Wa ulumihim, dan ilmu. Ini bagi yang belajarnya sulit ini, terus pernah mengagumi seorang ulama, kok belajarnya kok sepertinya enteng ya, terus ilmu bisa dapat begitu ya, ilmunya kok banyak sekali ya. Maka ilmu itu juga mohon untuk dijadikan paket yang diberikan kepada kami. Wa asrarihim, sir itu karunia yang diberikan Allah Ta'ala secara batiniah kepada beliau. Wa ulumi wa asrarihim wa nafahatim, support Allah, wa karomatim, dan keramatnya beliau itu fitini wa dunul akhirah. Nah, itu semua doa yang mohon agar dikabulkan Allah kepada kita, gitu ceritanya. Jadi Fatihah, bagi yang punya pendapat Fatihah tidak bisa dikirim sebagai pahala kepada seseorang, misalnya ada yang pendapat begitu. Tapi pendapat itu ditentang oleh para ulama karena
Imam Nawawi dan banyak sekali para ulama menuliskan dalam berbagai ayat bahwa itu termasuk bisa dihadiahkan sebagaimana pahala haji, pahala umroh, pahala membangun masjid, pahala mensodakokan sumur. Ya, kalau di Indonesia enggak seberapa ya. Kalau di Arab sumur itu kan miliaran disodakokan, dan berbagai sodako yang lain tuh bisa dihadiahkan kepada kaum muslimin yang kita kehendaki untuk kita baik kepada beliau. Jadi dua hal itu bisa dipakai jalurnya. Jadi yang kirim Fatihah maupun kirim doa yang lain tuh bisa lewat jalur itu. Karena itu tetap sah kita baca Fatihah, apalagi kita iringi supaya mudah-mudahan yang kita pelajari ini diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala, paham, masuk dalam relung hati kita. Wah, Al-Fatihah. Al-Fatihahnya itu untuk mendorong si doa tadi. Silakan panjenengan semua bagi yang punya hajat bacakan Fatihah. Biasakan aja Fatihah. Tips dari saya diusahakan kalau baca Fatihah itu sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tipsnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita matur kepada Allah apa yang kita hajatkan. Karena artinya iyyaka na'budu, ya Allah pada Engkaulah kami beribadah, menyembah, dan kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, kalau sudah menyatakan mohon pertolongan, nyatakan saja pertolongannya itu apa yang diminta. Nah, gitu. Jadi kalau lagi menghadapi sebuah trouble hari-hari, kita biasakan berkomunikasi kepada Allah SWT. Apakah itu bermakna kita apa-apa mesti kita maturkan kepada Allah? Enggak apa-apa. Jadi kayak anak kecil itu apa-apa mesti minta pada orang tuanya, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Itu baik saja, enggak masalah. Jadi baik-baik saja kita minta kepada Allah. Gini aja kok diminta. Itu enggak apa-apa. Orang anak kecil kan gitu juga. Gini aja kok diminta. Diminta lagi, minta lagi, matur lagi. Mungkin ada yang bilang, sama ini kurang apa sih? Kok masih minta kepada Allah? Itu agak terlalu lebay ya. Kita selalu akan punya kebutuhan. Setinggi apapun derajat seseorang, sekaya apapun harta seseorang, tetap pasti ada kebutuhannya. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah dalam sehari-harinya. Matur lagi. Sebenarnya sih matur seperti ini itu sekali lagi seperti kita bahas beberapa kali bahwa kayaknya sih masih kondisinya monolog ya, bukan dialog ya, karena Allah Ta'ala. Tapi monolog itu tetap bermanfaat. Kita tahu bahwa anak kecil itu kalau masih kecil sekali belum bisa ngomong tuh, itu diajak ngomong sama bapaknya sama ibunya itu ya monolog juga, nggak dialog itu, nggak jawab anaknya. Tapi anak-anak yang diajak ngomong sama ibunya bapaknya tadi itu, iya pintar sekali, namanya siapa, namanya siapa, anaknya nggak bisa jawab padahal itu, tapi ya tetap ditanyai, namanya siapa, ini siapa, itu bagus sekali, ada kucing. Tapi dia dengan cara seperti itu akhirnya tahu ini bapaknya, ini ibunya, itu ternyata ada ini, ada itu. Ini tumbuhan, ini kucing, ini benda, ini tahu semua. Karena apa? Sering diajak ngomong. Nah, yang sering diajak ngomong begitu itu jadi akhirnya kenal. Mudah kenal dengan orang tuanya. Nah, sebaliknya yang nggak pernah diajak ngomong, anaknya didiamkan aja. Ya sudah, jarang yang akhirnya bisa ngomong sampai umur berapa tahun masih belum bisa komunikasi. Itu karena nggak pernah monolog itu. Nah, kita biasakan aja nggak apa-apa, walaupun kayaknya belum dialog ya. Beberapa orang sudah level dialog dengan Allah Ta'ala. Langsung ada jawaban. Jawabannya bagaimana? Ya Allah Ta'ala yang berkuasa itu memberikan jawaban. Dan orangnya juga nggak mau cerita. Bagaimana kok bisa jawab jawaban. Saya sering ketemu dengan para ulama yang konteks jawabannya itu mengena, tapi nggak tahu gimana Allah Ta'ala cara memberikan jawaban itu. Cukup banyak ya. Mungkin sering mendengar ya bagaimana dulu para pahlawan kita ketika menjelang kemerdekaan, yaitu ketika rame-ramenya penjajahan Jepang itu, gimana caranya ini ya, Jepang sedemikian kuat dia menguasai Asia Timur Raya, bagaimana ini bisa keluar dari penjajahan Jepang, misalnya begitu. Ternyata para ulama di Indonesia ini pada mimpi, diberikan ayat berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Bahwa Arab dulu itu juga, Arab maksudnya zaman Rasulullah ya, di Mekah, Madinah, itu ternyata bisa jaya karena Rum dikalahkan. Maaf, kebalik. Persia dikalahkan. Ghulibatir Rum, Rum yang menang. Nah, Rum Romawi itu agamanya Kristen ya. Itu Nasrani. Yang di Persia agamanya tidak pakai agama. Atau yang Majusi. Itu ternyata dikalahkan oleh Rum. Fibit Isinin dalam waktu beberapa tahun aja memang menang itu Farsi. Tapi setelah beberapa tahun itu, berapa tahun itu menurut Sayyidina Abu Bakar 3 tahun. 3 tahun sekian.
dan akhirnya kalah. Rum menang. Nah, Rum itu meskipun beda agama, non-Muslim, tapi karena masih sama-sama ahlul kitab, dia menghargai sekali kepada Islam karena Al-Quran juga termasuk kitab samawi. Sehingga mereka pegang teguh dengan Injil yang juga samawi. Karena itu Rasulullah ngirim utusan ke sana juga ditanggapi dengan baik. Nah, itu dia. Akhirnya Rum yang menang dan Parsi kalah. Nah, kekalahan Parsi itu ternyata menyenangkan kepada para sahabat. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah nanti Jepang itu kalah, tapi yang kalah kan bukan umat Islam, bukan orang Indonesia, yang kalahkan adalah orang lain. Nah, orang lain itu adalah sekutu. Sekutu itu adalah Amerika dan Eropa yang bersekutu mengalahkan Jepang. Nanti kapan itu? Nggak lama kok, di sini cuma 3 tahunan sekian, 3 tahun setengah. Akhirnya ya pergi beneran Jepang dari Indonesia karena ada bom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan itu yang melepas bom itu bukan orang-orang Jawa, orang Madura, orang Bali, bukan. Itu yang melepas bomnya itu adalah dari ya orang Amerika, sekutu, tentara sekutu. Nah, ini seperti cerita Ruhuli Batirum tadi. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan pada Allah Ta'ala itu dijawab oleh Allah Ta'ala. Emang kadang kita sensitivitasnya itu tinggi sehingga paham dengan jawaban itu, dan kadang sensitivitasnya rendah sehingga tidak paham dengan jawaban itu. Dan seringkali kita tidak paham dengan Allah Ta'ala itu. Karena itu dikit-dikit protes kepada Allah Ta'ala. Dikit-dikit protes lagi kepada Allah Ta'ala. Kok ada gini lagi? Ya Allah, hujan lagi. Ya Allah, di mana-mana ada banjir. Selalu tidak paham. Sehingga selalu protes. Karena itu ketika Nabi Musa berdoa pada Allah, ya Allah, saya kalau berdakwah ini bisa dipahami masyarakat. Masa saya sering salah pahami? Jawaban Allah Ta'ala ternyata sederhana. Musa, jangankan kamu, saya sendiri loh sering disalahpahami oleh masyarakat. Itu pada hambaku sendiri. Nah, nggak jauh. Kita sendiri sering salah paham. Ada keputusan dari Tuhan seperti ini, kita nggak setuju. Ada keputusan lagi, nggak setuju lagi. Coba aja dihitung ceknya dalam sehari berapa. Aduh, waduh. Nah, coba itu berapa kali itu? Itu sekali cek itu artinya kan apa? Waduh, nggak setuju saya nih. Nah, dibiasakanlah dalam sehari-hari kita selalu setuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya setuju ya Allah. Nah, setuju itu bahasa lainnya adalah ridho. Nah, ridho ini sempat kita latih dengan membaca doa-doa yang biasa dibaca oleh para ulama. Apa di antara doanya? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul wa bi Muhammadin nabiyya, sudah sampai situ. Ada yang doa satu lagi, wa bi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, ya bisa begitu. Ini di Wiridul Latif yang sudah kita share beberapa waktu yang lalu, itu silakan diwiridkan juga. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Silakan diwiridkan sehari 3 kali baca. Kayak minum obat aja. Ya iyalah, soalnya kita harus sering mendoktrin hati kita untuk gampang ridho kepada Allah. Selalu setuju. Ya Allah apa aja nggih setuju. Jadi kita ini suruh mongso ditoto oleh Allah Ta'ala. Ditoto itu disetting supaya baik. Dituning bahasa kita ya, orang teknik dituning, sehingga setelah dituning parameternya akan jadi perfect semuanya, semua berjalan akhirnya lancar. Mari kita persepsikan bahwa diri kita ini ditoto oleh Allah Ta'ala, sedang diatur sedemikian rupa sebaik mungkin kondisi kita. Nanti kalau sudah kita punya persepsi yang positif begitu, Allah Ta'ala dianggap selalu baik kepada kita, karena kenyataannya yang baik kepada kita, maka kita jadi mudah untuk disetting jadi lebih baik lagi. Ana indallani abdi bi, aku itu tergantung dugaan hambaku ke aku. Artinya kalau dugaannya baik, maka akan disetting makin baik, makin baik, makin baik. Tapi kalau dugaannya buruk, wah Tuhan mentolo, Tuhan tega sekali, Tuhan memberi musibah kepada anu, Tuhan itu sangat jahat kepada anu. Wah ini suudon namanya. Kita nggak boleh suudon kepada Allah Ta'ala. Sangkanya harus sangka positif, tidak boleh sangka negatif. Baik hadirin yang saya hormati, sehari-hari ini kemarin kita membahasnya tentang hal tentang menangis. Saya review sedikit bahwa menangis karena takut kepada Allah itu dikategorikan mirip seperti berjihad fisabilillah. Nah, menangis yang dimaksud ini adalah menangis yang sungguh-sungguh karena dekat kepada Allah, karena matur kepada Allah, berdialog kepada Allah, sehingga sampai akhirnya keluarlah tetesan air mata. Ini nggak bisa diatur ini aturnya dari dalam hati. Nah, orang yang menangis karena Allah ini jarang di masyarakat, sehingga derajatnya memang betul-betul tinggi di hadapan Allah. Loh kok itu ada orang yang kalau berdoa mesti nangis. Saya tuh punya kawan ya, pintar sekali kalau mimpin doa. Kalau dia yang mimpin doa itu mesti nangis. Saya kadang nebak. Wah, ini dipimpin doanya, mesti sebentar lagi nangis ini orang-orang. Oh, ternyata dia pandai mengatur intonasi, pandai memilih kata yang menyentuh,
Oh, itu gabungan dari itu sehingga dia menangis. Ya walaupun saya nggak bisa suudzon bahwa wah paling itu nangis dianya tok, hatinya dia paling lagi ketawa itu. Wong gampang dibujuki. Enggak akan suudzon begitu saya. Tapi bahwa dia punya keterampilan yang seperti itu. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah memang menangis itu koneksi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan gunakan cara-cara kita. Kenapa yang seperti tadi kita bahas? Soalnya yang seperti itu biasanya bukan karena Allah Ta'alanya saja, tapi karena ada unsur-unsur lain. Itu yang dikhawatirkan pada diri kita. Karena kalau sampai ada tasonnu atau berpura-pura atau pencitraan sehingga merasa ya dipandang harus seperti itu, bukan demi Allah lagi, tapi demi manusia. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Nah, justru kita sebisa mungkin, ya ada kan yang bisnisnya seperti itu ya, sekali bayar berapa itu? 300.000 itu. Semua mahasiswa baru biasanya diwajibkan untuk ikut acara menangis itu. Pernah tahu nggak? Malah sampai kadang kesurupan. Ya. Saya kadang kalau ada acara seperti itu, aduh, jangan-jangan saya undang apa? Itu ada yang kesurupan jadi disuruh nyowok untuk supaya sadar. Iya kejadian saya sering Pak Agus ini ada apa? Ini lagi kesurupan. Ada acara tangis-tangisan terus saking stresnya. Bukan acara tangis-tangisan yang begitu setelah nangis besoknya terus kumat lagi, itu bukan seperti itu. Atau setelah nangis sorenya langsung nggak ada apa-apa, nggak ngefek apa-apa. Bukan seperti itu. Kita komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tanpa terasa air mata kita mengalir. Apa nangis itu mesti berujung kepada rasa ketakutan seperti takut lihat apa tadi binatang buas misalnya. Takut sekali ada binatang buas terus nangis. Bukan seperti itu. Takutnya itu takut sungkan kepada Allah. Koneksi kita kepada Allah itu sebagai kita sebagai seorang hamba, Allah sebagai pencipta, kita merasa ini apa perasaan pengagungan kepada Allah. Maka akan tanpa terasa nangis. Kecintaan kepada Allah. Ini bagi yang pernah merasakan tersiksa oleh cinta itu juga pernah pasti nangis atau malah terkaruniai dengan cinta itu menangis mesti. Alhamdulillah aku berhasil bisa mencapai ini, nangis itu. Jadi kondisi seseorang berbeda-beda. Man kharaja min aina min ra'si min khasyatillah. Nah, dengan syarat khasyatillah ini. Atau khasyatillah itu adalah takut kepada Allah. Takut sungkan kepada Allah. Lau anna bagian baka fi ummatin lau rahimahullah bibukaihi. Dan karena tangisan itulah kita bisa menitikkan air mata, itulah Allah Ta'ala berkenan memberikan rahmat kepada mereka semua yang berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Hadabayana dzakarnahu annal buka katsirun. Karena itu setelah kita analisis menangis tadi ternyata banyak sekali jenisnya dari diskusi kita tadi. Wa annal ladzi yakunu min khasyatillahi faqat minal buka'i qalilun. Hanya saja sangat jarang yang menangisnya itu diakibatkan khasyatillah, karena sungkan kepada Allah tadi itu. Takdim kepada Allah, takut kepada Allah. Karena itu fabeki min khasyatillah. Usahakan kalau bisa kita pernah menangis min khasyatillah karena takut kepada Allah. Fa illam tabghi fatabaka. Kalau nggak bisa ya diusahakan latihan dikit-dikit lah supaya bisa. Wa iyyaka warriya. Tapi jangan sampai, ini hati-hati ya, jangan sampai keluarnya itu riya. Ro'a itu melihat, riya itu berarti pengen dilihat. Kalau sami'a itu mendengar ya, riya orang yang kepingin didengar. Itu juga termasuk ya, kepingin dilihat, kepingin didengar. Buat tasonnu itu digawe-gawe, ya, pura-pura karena tazayyun dan berhias itu ya mau dipamerkan lil makhlukin kepada makhluk yang lain. Ya, kalau riya itu pengen dilihat, kalau sum'ah itu pengen didengar. Sama riya dan sum'ah itu. Tasonnu itu berpura-pura atau pencitraannya. Tazayyun kepengin dipamerkan kepada orang lain. Fataskutu bidzalika, yang seperti itu kasihan nanti jatuh ininya statusnya min aini rabbil alamin, dari penilaian Allah Rabbul Alamin. Nggih, diusahakan sendiri karena itu berarti nangisnya nangis ya dari diri sendiri, entah itu di saat sendiri, terutama saat sendiri ya, maupun saat ada orang lain juga boleh. Tapi yang penting kita bisa menjaga diri tidak sampai tasonnu atau berpura-pura. Demikian.
Kita lanjutkan. Wa in azza 'alaikal buka. Iya, kadang-kadang sulit sih kita sampai ke wilayah itu. Fatadzakkar ma baina yadayka min ahwil akhirah allati anta mulaqiha min ghairi syakkin wala raibin. Coba diingat-ingat, direnungkan apa yang akan terjadi pada dirimu tentang ahwalul akhirah, keadaan-keadaan akhirat. Keadaan akhirat itu dimulai ketika kita meninggal dunia, itu akhirat kecil. Akhirat yang sesungguhnya itu ketika trompet sangkala sudah ditiup, maka orang akan bangun, kemudian semuanya akan dikumpulkan jadi satu, ahwal akhirah. Nah, di saat itu kira-kira bagaimana kondisinya ini? Para ulama sudah banyak menjelaskan. Tiap orang akan ngurusi dirinya sendiri. Semua dosa dan pahala itu akan ditimbang. Dan bisa jadi ada pahala dadakan, tapi bisa jadi juga ada dosa dadakan. Yaitu dosanya hal-hal yang tidak kita sadari bahwa itu berdosa. Ya entah itu orang yang merasa dirugikan akan datang, menuntut balik, sehingga menjadikan pahalanya tidak tersedot oleh orang itu atau tertambahi dosa, sehingga nggak tahu ini apa yang terjadi. Dan juga mungkin ketika di situ ternyata masih ada bibit-bibit kesombongan yang nyelip di dalam hati kita, nggak tahu juga. Ya Allah, ahwal akhirah. Dan ketika itu juga di mahsyar itu semua orang akan dikumpulkan dalam kondisi panas sekali, matahari didekatkan sehingga orang itu akan merasa sangat payah di sana. Dan kemudian nanti akan siratal mustaqim dan seterusnya. Tentu saja dalam hal ini perenungan ini bukan bermakna terus protes kepada Tuhan, enggak, tapi justru bagaimana caranya pasif atau selamat, survive, bisa melalui ujian atau cobaan tersebut. Karena itu di sini akan ada rasa permintaan tolong, membutuhkan kepada Allah. Allati anta mulaqiha, Anda akan menghadapinya. Min ghairi syakin, itu tak diragukan lagi, semua orang akan menghadapinya. Wala raibin, dan tidak diragukan. In kunta qad amanta billah wa bima jaa'a bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasawfa tabki. Kalau Anda memang betul-betul beriman dan mau merenungi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, maka fasaufa, cepat atau lambat akan keluar itu air mata itu. Baiklah mahalah, nggak mungkin nggak. In kana laka qalbun yafqahu. Yaitu memang hatinya mesti diajak berdialog dan hatinya itu faham terhadap hal ini. Wa qala ya'qulu, dan akalnya juga mau berpikir. Memang kondisinya bukan sekedar doa saja, tapi diajak melogika. Logika kita harus jalan. Problem yang umum terjadi ini logikanya tidak mau jalan. Saya nggak tahu, orang-orang yang rajin menyampaikan hoax itu memang semata-mata karena dia mencari uang semata atau mencari kedudukan ya. Tapi kenapa ya pikirannya kok nggak dipakai akalnya? Bahwa dengan hoax yang dia sebarkan seperti itu, orang akhirnya bermusuhan, beradu argumentasi sehingga sampai ya ada yang perkelahian segala itu, sampai memutuskan persaudaraan, keributan antar rumah tangga. Hoax-hoax yang dia bikin itu sangat-sangat merugikan. Dan dia memang jelas-jelas menentang kepada Allah. Ada beberapa malah menggunakan Allah Ta'ala sendiri sebagai senjata bagi dia untuk bisa mencari tadi keuntungan pribadi itu. Bagaimana mungkin berbohong kok atas nama Allah, cek kendelin. Itu pernah dilakukan oleh iblis memang. Iblis berbohong atas nama Allah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi kok manusia kok berani-beraninya, akalnya nggak dipakai ya. Padahal berbohong atas nama seorang pejabat aja seringkali bermasalahnya itu sampai panjang. Dia datang ke suatu tempat, saya atas nama gubernur ini yang memberikan, gubernur dipakai untuk alasan. Ini bukan gubernur, bukan presiden, Allah Ta'ala dipakai. Allah Ta'ala menyampaikan seperti ini. Barang siapa tidak seperti ini itu sudah kafir berarti. Padahal itu pendapat pribadinya, bukan pendapat Allah Ta'ala. Tahu dari mana itu? Dari Allah Ta'ala. Dia manusia biasa, bukan Rasul. Kalau Rasul dapat wahyu. Kalau manusia biasa nggak dapat wahyu, tapi selalu mengatasnamakan ini Allah Ta'ala seperti ini. Islam begini, itu nggak sesuai umat Islam. Padahal umat Islam nggak cuma dia aja, yang lain juga umat Islam yang juga punya hak untuk menyampaikan keinginannya. Baiklah, wa aqala yaqilu ini, wa aqlun yaqilu ini ada akal yang mau berpikir. Fa illam yakun laka syai'un min dzalika fa'udid ya. Fa'uddan nafsaka fil an'ami as-sa'ima fil mar'a
wal bahaim ar-ra'iya fil kala'i. Fa inna Allah ta'ala innama khatibu ahli al-qulubi wa dzakarahum faqala ta'ala inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Dalam dialog kepada diri sendiri ini diberitahu apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia rasakan, dan nanti akan menghadapi apa. Di situ seseorang akan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sebelumnya kita tahu bahwa diri kita sendiri ini selalu membutuhkan Tuhan. Paling gampang aja kalau kita bayangkan dari seluruh tubuh kita, organ tubuh kita, mungkin kita bisa melihat tangan kita. Ini kok bisa gerak ya? Ini saya gerakkan ini. Dari mana geraknya? Ini ada saraf yang dikendalikan oleh otak kita. Gimana cara mengendalikan otak itu? Saya nggak tahu koneksinya. Kalau laptop, komputer itu ada tombol switch-nya. Kita tombol switch-nya di mana nggak pernah. Ini yang nampak. Di dalam ini ada peredaran darah ini. Darahnya kok mau ngalir terus ini. Siapa yang mendorong ini kalau ngalir kayak ini? Ya otomatis kalau dorong sendiri. Ya nggak mungkin kalau otomatis dorong sendiri. Buktinya ada orang yang meninggal dunia itu berhenti peredaran darah. Jantungnya juga berhenti berdetak. Ini ada yang mendetakkan ya. Kita nggak pernah buka jantung kita terus ngeliat jantung kita, oh ini jantung kita. Nggak pernah begitu. Tapi seandainya kita bisa melihat jantung kita lagi berdetak seperti di TV itu sering, atau di beberapa video ada orang melihat jantung duk 70 kali ya setiap menit. Itu gimana cara mendetakkannya? Maka kita berarti di situ sudah menyatakan butuh kepada Allah bahwa ini perlu didetakkan. Engkau ya Allah yang mendetakkan si jantung ini. Begitu si darah tadi melewati pembuluh tadi itu, engkau lah yang melewatkan pembuluh itu. Dan saraf tadi sehingga bisa menyuruh ini ke situ, ini ke sini, ini engkau semua ya. Maka ini adalah orang yang membutuhkan Allah. Kalau di sini butuh seperti itu, kelak di akhirat jauh lebih butuh lagi. Demikian yang disebutkan di atas ini, kita disuruh merenungkan penciptaan manusia, penciptaan diri kita ini, matur kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya ya tetesan air mata tadi. Ini teknik tentang mengeluarkan air mata. Yang paling gampang ya pakai bawang merah itu nanti keluar sendiri. Tapi bukan itu yang dimaksud. Itu hanya mata bukan dari hati. Dari bawang. Ini adalah ekspresi hati yang lembut, ekspresi hati yang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala innama khadibu ahlil qulub. Yang bisa begini orang yang punya hati. Punya hati berarti memang hatinya bisa diajak dialog. Karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Qaf ini ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada yang demikian ini, uraian di atas ini terdapat peringatan-peringatan bagi orang yang punya hati atau yang menggunakan pendengarannya dan dia memang menyaksikan. Punya hati tadi berarti hatinya diajak dialog, disadari dia punya hati. Aw alqasama dan pendengarannya mau mendengar apa yang terjadi, apa yang dia lihat, apa yang terjadi itu al-qasam. Wa huwa syahid dan dia mau menyaksikan, mau melihat dan mengakui, oh iya ini salam menyaksikan, iya ini dari Allah Ta'ala. Emang saya sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang mau syahid, berikrar, syahadat benar ya. Syahadat itu berikrar ya. Ya berikrar. Memang betul saya ini butuh kepada Allah Ta'ala. Ini sebabnya hadirin kita baca di Wirdul Latif itu ada persaksian. Innallama ini asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika. Ya Allah, saya bersaksi kepada Engkau ya Allah. Saya bersaksi kepada seluruh malaikat, saya bersaksi kepada seluruh makhluk annaka antallah, bahwa Engkau adalah Tuhanku. Ini termasuk persaksian juga. Yang disebut sebagai syahidun. Hadirin yang saya hormati, memang Al-Quran ini kadang-kadang banyak yang menganggapnya sebagai kalimat-kalimat biasa yang tidak berefek apapun. Tapi bagi orang yang mau syahidun, mau menggunakan kolbunnya, sam'anya, maka dia akan mengambil pelajaran. Itu sebabnya Rasulullah sendiri tidak repot-repot menerangkan Al-Quran ini kepada penduduk Mekah sampai mungkin harus perang-perangan. Enggak pakai begitu. Ini dijelaskan aja. Secara logis, kemudian diajak ngomong perasaannya, itu selesai. Begitu. Logisnya ini memudahkan para sahabat menerima. Ada seorang sahabat yang pernah datang kepada Rasulullah. Rasulullah, saya itu punya hobi mempermainkan wanita.
suka hobi zina. Saya itu hobi zina, saya itu hobi ini. Dia itu nyampaikan ya kebuayaan dirinya itu kepada Rasulullah. Ini terang-terangan dia menyampaikan gitu. Bagaimana Rasulullah? Ini saya punya kondisi kayak gini. Rasulullah nggak pakai kata-kata surga neraka, nggak langsung ini. Kamu punya ibu, punya. Kamu punya anak perempuan, punya. Itu satu persatu dikejar. Dari punya ibu dulu. Kamu punya ibu, punya. Bagaimana kalau ibumu itu dilecehkan orang di luar sana? Kemudian ibumu itu kasar sekali ya, ada kekerasan seksual misalnya, ibumu. Wah ya nggak terima Rasulullah, saya bunuh orang itu. Kamu punya anak perempuan, punya. Bagaimana kalau anak perempuan? Oh ya saya bunuh Rasulullah orang itu. Bagaimana kalau kamu punya bibi perempuan, Iya punya bibi perempuan. Bagaimana kalau bibi perempuan itu dikerjain kayak gitu? Ya saya bunuh orangnya. Itu diajak terus ngomong bibi perempuan, mu'amati, terus khawalati, terus semua satu persatu disebutkan Rasulullah. Akhirnya orang bilang sudah Rasulullah, ya sudah, saya sudah paham, saya sudah paham Rasulullah sudah. Jadi pakai akal, pakai hati disampaikan Rasulullah itu efektif sekali. Kadang-kadang kita juga butuh butuh belajar menggunakan hati ini, karena ini yang sering dikatakan orang, apa yang keluar dari hati akan sampai ke dalam hati. Ini agak jarang. Yang dipikirkan biasanya adalah teknologi cara menerangkannya begitu. Padahal yang justru digunakan di sini adalah hati dan pikiran ini. Kolbun, kemudian syahidun dan sam'u. Sam'u ini adalah panca indera gitu kan. Kolbun ini dari wilayah hati, syahidun itu sebagai pernyataan akal kita menyaksikan, mengikrarkan, ya saya jelas ini, akal saya menyatakan benar. Begitu saudara. Insya Allah nanti Al-Quran itu satu persatu ayatnya akan menjadi zikro. Zikro itu pelajaran penting. Zikro. Ini yang banyak ini orang mengatakan bahwa kita kembali ke Al-Quran. Ternyata ya, mengatakan klaim itu saja dan tak satu pun ayat di dalam Al-Quran itu menjadi inspirasi baginya, apalagi petunjuk. Padahal ini adalah petunjuk dari Allah Ta'ala agar kita selamat dunia akhirat. Kita lanjutkan lagi. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi walitadzakkaru ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab anzalnahu yang kami turunkan ilaika kepadamu. Mubarakun itu penuh barokah. Barokah itu ziyadatul khair. Ya, apa-apa akan makin bertambah kebaikannya. Penuh dengan berkah supaya bisa memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran. Nah, bagi orang yang punya pikiran, ulul albab. Ya, baru ini supaya mau merenungi, supaya mereka mau merenungi. Ini kepada Rasulullah ini. Ya, Nabi Muhammad, kitabun anzalnahu, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan ilaika kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Mubarakun ini penuh barokah ini. Lihat baru supaya mereka mau merenungi ayat-ayat ini. Jadi Rasulullah tugasnya itu adalah menerangkan ayat Al-Quran ini kepada masyarakat, nanti masyarakat yang merenungi begitu. Itu bagi tugasnya begitu. Ya, jadi masyarakat tugasnya merenungi si ayat itu, waliyatadzakkaru ulul albab, dan mereka nanti akan mendapatkan pelajaran dari situ. Itu sebabnya akhirnya budaya masyarakat yang di Mekah maupun di Madinah itu dengan cepat, cuma 23 tahun itu berubah total oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan pelajaran ini kepada masyarakat dan mereka akan langsung dapat merenungi pelajaran itu. Ini pentingnya yang ngerti Al-Quran ini yang menyampaikannya. Kalau nggak ngerti Al-Quran, ini suka ada pidato-pidato ini di TV, di internet, Twitter, ya. Ini orang-orang yang ngerti Quran tapi mengatasnamakan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu jadi kelihatan seperti ganas, seperti keji. Waduh, ini dipersepsikan oleh orang umum akhirnya seperti itu. Teroris. Padahal tidak sama sekali. Al-Quran justru penuh kedamaian, mengajak orang berpikir dengan baik. Ini. Ya usahakan kalau yang seperti itu ya, kalau ada orang-orang yang ceramah tapi dari bidang yang ya orang yang nggak ngerti Quran tapi sekarang diberi manfaat untuk ceramah misalnya, itu sebentar, ini ada yang agak bocor ya, kita tulis dulu yang bocor. Nah, oke. Ya misalnya seperti itu, usahakan untuk tidak hadir saudara. Kenapa? Kalau kita hadir itu seakan-akan kita merestui, mendeklarasi bahwa itu
memberi otoritas kepada orang itu bahwa dia itu sah untuk menyampaikan. Itu yang nggak boleh. Ya, para ulama biasanya ada pengajian tertentu nggak hadir itu bukan karena nggak suka pengajian, nggak, tapi karena yang dijadikan sebagai penceramah itu atau yang mengisikan mauidhah atau yang menyampaikan nasihat ini, menerjemahkan Quran ini orang yang tidak ngerti Quran. Sehingga akan menjadi otoritas kalau sampai kita hadir misalnya itu memberikan pengakuan bahwa dia itu sah untuk menyampaikan penjelasan yang ngawur tadi itu. Itu sebabnya nggak gampang menghadiri acara itu. Ada seorang penyanyi, kapan para ulama menyampaikan orang penyanyi tapi dia suka dakwah juga. Artis tapi suka dakwah. Mungkin baru hijrah kali ya. Suka dakwah. Oke, kalau dia lagi nyanyi dengerin nggak apa-apa lah, nikmati nyanyiannya. Tapi kalau dia lagi dakwah matikan aja. Itu bahaya untuk bisa didengar itu. Karena pendapatnya ngawur-ngawur itu akan menjadikan orang makin tersesat. Dan kalau kita dalam otoritas untuk menyelenggarakannya, usahakan tidak menyelenggarakan itu. Kalau kita dalam otoritas bukan penyelenggara tapi bisa menghadiri, ya usahakan tidak menghadiri. Karena itu artinya memberikan legitimasi kepada orang tersebut untuk meneruskan tingkah lakunya yang menyesatkan umat itu. Nah ini mohon maaf ini perlu disampaikan ini. Dimanapun kita perlu menyampaikan. Karena hanya berlindung pada balighu anni walau ayat. Sampaikan meskipun hanya satu ayat. Itu banyak sekali orang yang tidak ngerti apapun menyampaikan apa yang dia pikirkan dari pikirannya sendiri. Padahal harusnya apa yang dari Al-Quran itu yang disampaikan. Tapi dari pikirannya sendiri. Ini melegitimasi mereka itu mengakibatkan banyak orang akhirnya tersesat. Yang kita tahulah saat ini banyak sekali pendapat-pendapat tentang keagamaan ini yang jauh dari yang seharusnya Rasulullah sampaikan. Sekali lagi, legitimasi jangan sampai diberikan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran dan hatinya itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa fi ghairi maudi'in minal kitabil aziz. Hal ulul albab ini atau orang yang mau berpikir ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan hanya orang yang berakal saja yang mampu mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Berakal itu kan manusia berakal, iya, tapi yang mau menggunakan akalnya itu yang orang berakal. Kalau yang tidak mau menggunakan akalnya, nggak mau mikir, mau dirunungi, kenapa sih kamu berpikir yang jorok seperti itu? Berpikir kok sampai ya itu saya nggak tega kalau sampai menyampaikan beberapa kalimat yang sangat nggak masuk akal, tapi digunakan untuk memecah belah umat Islam, mengadu domba, menghina para kiai, orang-orang yang alim, justru malah jadikan sasaran hinaan. Itu pikirannya di mana? Nggak digunakan pikirannya. Oke, jadi nggak ada korelasinya nih cerdas dengan mau menggunakan pikiran ya. Kadang yang cerdas tapi nggak mau digunakan kecerdasannya itu. Biasanya di Al-Quran disebut sebagai bodoh. Wa'arid anil jahilin. Kalau ketemu dengan orang yang bodoh, ucapkan, udah salam aja lah, nggak usah debat-debatan. Kalau di debat nanti ya musuhan jelas, terus kita juga kepikiran. Ya. Wa idza khalabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kamu diajak ngomong di debat ya oleh orang-orang yang jahilun, orang yang bodoh. Bodoh itu sekali lagi bukan bermakna dia nggak kuliah, bisa jadi dia itu sepertinya S3, bisa jadi S1, S2, S3 bisa jadi itu. Tapi khatabahul jahiluna, dia nggak mau menggunakan pikirannya. Qalu salama, udah. Ya sakaramus, tinggal aja. Tapi kalau kita ladeni, nanti kita sendiri akan jadi energi kita berkurang. Mood kita ya rusak. Mau bekerja, batal kerja. Kita sudah siap mau bekerja, mengerjakan suatu tugas, karena terpengaruh oleh jahiliannya orang jahiliyah tadi yang nggak menggunakan pikirannya tadi, maka jadi rusak mood kita. Jadi tinggalin aja yang toksik seperti itu. Ya gimana pun, siapapun, ditinggalin aja toksik itu ya. Apa toksik itu? ya, penyakit yang jadi penyakit dalam pikiran kita. Kalau memjahiluna qalu salama. Terus karepmu. Pokoknya gak ribut tukaran. Dan kan wahum ulul uqul, maka ulul albab yang dimaksud dalam Al-Qur'an ini adalah ulul uqul, orang yang mau menggunakan akalnya. Fanzur kaifa nafyu tadzakkur an ghairihim. Coba kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala
menafikan peringatan atau pelajaran ini min ghairihim dari orang yang tidak menggunakan akal. Jadi nggak akan dapat. Kama khassallahu ta'ala bitadzakuri ahli al-inabah wa humur raji'un ilaihi wa al-khasyah wa humul khaifun minhu wa ahlul iman wa humul musaddiquna bihi wa bi rasulihi wa bi wa'dihi wa wa'idihi. Faqala Allah ta'ala huwal ladzi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Tuh. Allah mengkhususkan kepada para ahli taubat. Inabah itu orang yang mau taubat. Taubat itu mengklaim kesalahannya, kemudian mintakan maaf kepada Allah, mengakui kesalahannya, kemudian mohon maaf kepada Allah. Wa humur raji'una ilaihi, berserah diri kepada Allah, roji untuk kembali. Kembali maksudnya pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Yang salah-salah tadi mohon ya Allah dimaafkan. Ini tergantung kepada Engkau. Itu raji'un. Wa huwa ahlul khasyah wa humul khaifuna minhu. Dan orang yang punya khasyah, punya takut tadi, wahumul khaifina minhu, punya rasa takut kepada Allah. Wahum ahlul imani, dan orang yang punya karakter keimanan, orang yang beriman percaya pada Allah. Wahumul musaddiquna bih, yaitu yang membenarkan kepada Allah. Musaddiqun itu mengakui Allah Ta'ala. Wabi rasuli, dan rasulnya. Wabi wa'dihi, percaya ada janji pahala. Wa wa'idihi, dan percaya ada janji yang ancaman. Aqala Allah Ta'ala, surat Ghafir ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Huwallazi, dia adalah Allah, yuriikum ayatihi, yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda atau ayat-ayatnya, kekuasaannya, dan menurunkan untukmu rezeki dari langit. Wa yunazzilakum minas samaa'i rizqan. Tapi wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Tidak bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mau yunib. Yunib itu kembali tadi, taubat, bertaubat kepada Allah. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain, fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Itu di surat Al-A'la. Fadzakir, maka ingatkan. In nafa'atiz dzikra, sungguh peringatanmu itu bermanfaat. Oh iya, kayaknya sih ya, kita kadang ngomong, percuma dikandani. Enggak percuma kok dikandani itu. Meskipun kita sepertinya ngandani atau memberitahunya itu koyok tidak kuasa, tidak pantas atau tidak berkompeten ngasih tahu. Contohnya siapa ya? Oke, ada orang yang ahli dalam khutbah, public speaking. Kalau ngasih tahu itu langsung nancep gitu. Pertanyaannya, kalau saya bukan seorang ahli speaking, tidak punya kemampuan public speaking, terus saya mengingatkan kepada kawan, kepada keluarga, mengingatkan kepada, apakah itu manfaat? Tetap manfaat. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ini juga oleh para ulama dimaknai itu loh, orang yang di dalam kuburan, kita kasih tahu, itu pun manfaat kok. Karena itu para ulama ketika selesai memakamkan seseorang, biasanya dikasih training orangnya itu. Dikasih pelajaran singkat ya, short course. Apa itu? Hei fulan, sekarang kau sudah berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Tidak lama lagi akan datang kepadamu malaikat. Malaikat itu nanti akan bertanya kepada engkau. Tapi kamu jangan gentar. Malaikat itu juga makhluk Allah juga seperti kamu. Jadi nggak usah kamu ketakutan. Nanti malaikat itu akan tanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, jawab aja dengan tegas, Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu dan seterusnya. Ini adalah short course yang diberikan oleh Pak Mudin kepada ahli kubur si mayit yang barusan dimakamkan itu. Dikasih zikro. Zikro itu peringatan, pelajaran. Ini loh, begini ya, nanti begini. Itu tetap manfaat. Ini salah satu dalilnya kita melakukan talqin kepada mayit itu ya ini. Ya cuma tidak ini aja ya. Rasulullah juga melakukan, tapi melakukannya beragam caranya. Salah satu saat juga pernah menyampaikan kalimat kepada orang yang sudah meninggal itu. Hal ma wa'adakum rabbukum haqqan? Qalu Rasulullah menyampaikan salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi
Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kalau Rasulullah menyampaikan wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqan. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu itu. Sekarang gimana? Udah dapatkan kamu? Kami sendiri mendapatkan janji yang telah dijanjikan Allah kepada kami. Yaitu ketika orang-orang kafir yang memusuhi orang Islam yang telah berperang dan meninggal dunia itu ditanya oleh Rasulullah, gimana? Kamu sudah dapat janji dari Tuhanmu? Kami dapat nih janji dari Tuhan kami. Diberikan kemenangan dan keselamatan. Tapi problemnya adalah ketika kita memberikan peringatan kepada si ahli mayit tadi itu, dia akan paham atau tidak gitu. Pertanyaannya selama ini. Emang manfaat nggak kita melakukan peringatan atau memberi pelajaran kepada ahli mayit tadi, orang ahli kubur tadi? Ya, ini di sini disebut fadzakir, inna fa'di dzikra. Setiap peringatan itu ada manfaatnya juga. Ada manfaat. Nah, manfaatnya bagaimana? Dekat atau panjang atau jauh? Nggak tahu. Kita sendiri begitu juga. Kasih tahu aja, nggak apa-apa. Jadi orang yang meninggal aja dikasih dzikra peringatan, apalagi yang masih hidup. Jangan segan-segan untuk memberikan peringatan. Bapak Ibu sekalian yang jadi dosen juga jangan segan-segan untuk memberi peringatan waktu di dalam kelas kepada murid-murid supaya murid kita, mahasiswa kita, santri kita ini berada di jalan yang lurus, yang benar. Kita ingatkan. Ya tentu mengingatkannya dengan cara yang santun ya. Terus bagaimana kritik sekarang ini lagi rame nih musim kritik. Kritik juga silakan disampaikan, itu dzikra juga. Nah, masalahnya bukan kritik yang disampaikan biasanya oleh orang itu, tapi hinaan, fitnahan, hoax. Ya, tiga itu biasanya ujaran kebencian. Oh, itu bukan dzikra itu. Itu ya fitnah itu. Kalau dzikra baik. Ini suatu saat Harun ar-Rasyid itu pernah didatangin, bukan ya, maaf, Umar bin Abdul Aziz, maaf. Umar bin Abdul Aziz ini kita punya hutang dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini, hutang sebuah peristiwa, dan beliau peristiwanya itu sangat membekas di hati umat Islam. Apa itu? Yaitu suatu ketika ada seorang ustadz datang kepada Harun ar-Rasyid. Dan ar-Rasyid kan mempersilahkan orang mengkritik beliau. Ternyata si Pak Ustadznya itu, ya mohon maaf ini orangnya ya radikal gitu lah, kasar gitu. Gini ya, Raja, saya itu mau meringatkan Raja, tapi jangan marah loh Raja ya. Ya memang kenapa? Ya mungkin kata-kata saya nanti kasar. Yang saya akan sampaikan nanti kasar sekali kepada engkau. Bahkan mungkin menyakitkan. Ngomong gitu kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa kata beliau? Uskut ya, Jahal. Kamu diam aja, Jahal. Qad ba'atha, telah mengutus Allah Ta'ala orang yang rajulun yang lebih mulia daripada engkau, kepada orang yang lebih jahat kepada orang yang lebih jahat daripada aku. Dan pada saat itu juga Allah Ta'ala memerintahkan agar faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu ya, nggak disebut ustadz lagi, kamu bodoh, kamu diam ya. Allah Ta'ala itu pernah mengutus orang yang lebih baik daripada kamu, siapa? Nabi Musa, kepada orang yang lebih jahat daripada aku, siapa? Fir'aun. Ya, sak keliru-kelirunya khalifah itu kan nggak sampai seperti Fir'aun toh. Fir'aun itu ngaku Tuhan soalnya. Dan sak baik-baiknya engkau, wahai Pak Ustadz, itu nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Musa alaihissalam. Qad ba'atha rajulun khairum minka ilaman khairum minni. Allah Ta'ala pernah mengutus orang yang lebih baik daripada engkau, man huwa khairum minka ilaman syarrum minni. Ada orang yang lebih jelek daripada aku. Pun pada saat itu ternyata Nabi Musa dipeseni oleh Allah Ta'ala dengan firman faqula lahu qawlan layyinan la'allahu gitu. Nabi Musa nanti kalau ketemu Fir'aun ngomongnya yang lembut ya. Bahasamu harus lembut gitu. Qawlan layyinan. Itu Nabi Musa dipeseni eksplisit Allah Ta'ala sebelum berangkat menuju Fir'aun. Dipeseni supaya qawlan layyinan. Nah kok kamu yang tidak lebih baik daripada Nabi Musa, kepada aku yang dengan Fir'aun ya jauh lah lebih jahat Fir'aun, aku seandainya jahat. Padahal enggak jahat. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya termasuk ini setelah Khulafaur Rasyidin 4 itu dimasukkan juga sebagai Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka dengan siapapun, apalagi dengan orang yang pernah tua kepada kita,
itu harus sangat lembut. Siapa yang pernah tua itu? Pemimpin kita. Pemimpin itu pernah tua. Ya, kepada suami itu pernah tua. Kepada senior itu pernah tua. Yang pernah tua itu kita harus lebih menghormatinya. Kalimatnya harus lebih lembut lagi. Kepada guru kita. Kadang-kadang saya heran juga orang kepada gurunya kok ngomongnya nang kancane dhewe. Santai. Enggak boleh, harus sopan. Kepada Rasulullah suruh sopan itu. Di akhir surat An-Nur itu disebutkan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'dha. Kamu kalau ngomong sama nabimu yang sopan ya. Kalau manggil itu yang sopan. Jangan mat Muhammad, enggak boleh begitu itu. Itu surat An-Nur ya terakhir, silakan dibaca. La taj'alu du'a. Manggilnya ya Rasulullah. Ada Nabi Muhammad ya Sayyidina Muhammad ya. Wahai Nabi Allah gitu. Jangan kasar kalau manggilin. Baik. Ketika memberikan dzikro, peringatan atau reminder atau nasihat, kritikan itu sah-sah aja dan itu insya Allah akan bermanfaat. Tapi dengan cara yang baik begitu ya. Ini tadi saya sudah menyampaikan dzikro yang untuk ahli kubur maupun dzikro yang untuk ahli dunia seperti kita yang masih hidup ini. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Terus di surat Al-A'la ada terusannya ya. Yang akan mendapatkan peringatan ya. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Jadi kalau yang pertama tadi apa itu yang mendapatkan pelajaran itu mayunib. Yang pertama tadi adalah ulil albab. Ulil albab duluan dapat pelajaran ya. Kemudian mayunib, orang yang mau tobat, orang yang mau introspeksi diri itu akan mendapatkan pelajaran. Kemudian siapa lagi? Mayyakhsha, orang yang takut kepada Allah. Ini akan mendapatkan pelajaran. Dan gini, maka Allah Ta'ala, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan ingatkan, nggak apa-apa, ingatkan aja. Tetaplah kamu ingatkan. Jangan kecil hati, nggak apa-apa. فَإِنَّ الذِّكْرَ, karena peringatan itu tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat untuk kaum mukminin. Ini yang berikutnya adalah mukminin. Nah, kalau kita dalam posisi yang diingatkan, supaya kita bisa mendapatkan peringatan itu, mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, dari hadis itu, kita mesti ikut salah satu rombongan ini. Kalau bisa ya semua rombongan ini. Rombongan apa? Ahlul Ukul, ya, Ahlul Albab, ya. Terus rombongan apa lagi? Mayunib, yaitu rombongan yang mau bertobat itu, introspeksi diri. Terus Mayaksha, yang memang takut betul kepada Allah, yaitu rombongan yang dapat pelajaran. Terus rombongan Tanfa'ul Mu'minin, ya. Mukmin ini rombongan untuk jadi orang yang beriman. Akhirnya dia mendapatkan pelajaran dari. Demikian rombongan-rombongan yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut oleh Sayyid Abdullah Haddad tadi, Ahlul Inabah, yang muroji'un, kemudian Al-Khosyah, yang khaifun, Ahlul Iman, yang musodikun. Itu yang disebut oleh Sayyid Abdullah Haddad, akan mudah mendapatkan pelajaran dari apa yang kita baca dari Al-Quran. Insya Allah kalau kita baca Al-Qurannya itu diiringi yang 4 karakter ini ya, mau mikir, renung, ya, mau introspeksi, apa lagi Mayaksha, ya, takut kepada Allah, dan apa lagi? Mukminin yang musodikun, ya, percaya kepada Allah, akan dia mendapatkan pelajaran dari situ. Akan bisa berkomunikasi. Bedanya apa dengan yang tidak komunikasi? Yang membaca Al-Quran, apalagi yang bacanya itu rotok kesusu ya, cepet-cepetan. Ya kayak melantunkan sebuah mantra gitu aja. Nggak ada yang bisa diambil masuk ke dalam hati kita, apalagi menjadi petunjuk. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau kita bacanya dengan petunjuk 4 ini akan mendapatkan peringatan, pelajaran dari Al-Quran. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan yang kita baca ini bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya, kalimat-kalimatnya kadang-kadang enggak ini terkontrol kurang baik ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi wa nuri 'arsy sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.